Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema di dalam filsafat ilmu, yakni sumber-sumber pengetahuan dalam epistemologi Islam. Ini saya susun berdasarkan berbagai referensi tentang sumber-sumber pengetahuan di dalam epistemologi Islam. Nah, pertanyaan yang pertama yang kita harus ajukan untuk menjawab atau sebagai pengantar terkait dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan itu adalah dari mana pengetahuan itu berasal. Nah, ketika kita sudah mengetahui pengetahuan itu berasal dari mana, maka kita akan tahu batasan sebuah pengetahuan itu seperti apa dan bagaimana kriteria sebuah pengetahuan bisa dinilai benar dan salah. Nah, tentu di sini ada dua sudut pandang. Ada sudut pandang Barat dan ada sudut pandang Islam. Di filsafat Barat, kita mengenal dengan istilah empirisme yang berbasis pada indera. Jadi mereka mengatakan bahwa seluruh pengetahuan manusia itu bersumber dari indera manusia. Selain indera manusia, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah pengetahuan yang benar. Kemudian ada juga filosof Barat dengan aliran rasionalismenya yang mengandalkan akal sebagai sumber utama, sebagai instrumen utama dalam mengetahui, dalam melahirkan sebuah ilmu pengetahuan yang kita sebut dengan rasionalisme. Nah, di Barat hanya berkutat pada dua ini, empirisme atau rasionalisme. Nah, sementara di dalam Islam itu kemudian tidak mereduktif, tidak membatasi apakah hanya mengandalkan indera atau hanya mengandalkan akal. Tetapi terjadi yang namanya pluralistik, yakni berbagai macam instrumen yang dimiliki oleh manusia untuk mendatangkan sebuah pengetahuan. Nah, untuk mengetahui pengetahuan itu bersumber dari mana, maka terlebih dahulu kita harus ketahui apa itu pengetahuan. Nah, dikatakan bahwa pengetahuan adalah hudurul ma'lum ladal alim. Jadi hadirnya yang diketahui di sisi jiwa orang yang mengetahui. Nah, di sini kemudian kehadiran itu, hadirnya itu ada dua bentuk caranya. Yang pertama, ada yang hadir secara langsung dan ada yang hadir secara tidak langsung atau dengan menggunakan perantara. Hadir yang langsung tanpa menggunakan perantara. Dia pengetahuan ini langsung hadir di jiwa manusia. Nah, dari sini kemudian pengetahuan itu terbagi menjadi dua. Jadi melalui bentuk hadirnya pengetahuan itu kemudian terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang langsung hadir tanpa perantara. Yang kedua, ada yang hadir melalui konsep. Berarti menggunakan perantara. Pengetahuan yang hadir menggunakan perantara atau konsep itu kemudian terbagi menjadi dua. Ada yang konsepnya spontan, ada yang konsepnya daruriyat, yakni tanpa proses berpikir, dan ada yang konsepnya berupa nazori atau melalui proses berpikir. Inilah yang kita sebut dengan ilmu teoritik. Kalau yang daruri disebut dengan ilmu aksiomatik, tanpa proses berpikir, tanpa ada pelibatan berpikir. Jadi mengetahui ilmu itu, maka otomatis kita tahu maknanya. Mengetahui sebuah proposisi, ketika kita membaca sebuah proposisi, maka otomatis akal kita langsung memahaminya tanpa proses berpikir. Nah, dari situ kemudian lahir yang namanya sumber-sumber pengetahuan. Nah, dari mana? Dari instrumen yang dimiliki oleh manusia, yang mana di dalam Islam diakui ada 5 sumber utamanya. Ada 5 alat untuk mendatangkan
ilmu konsepsi, ilmu husuli. Yang pertama adalah dengan melalui ilmu huduri. Jadi, ilmu huduri itu juga menjadi sumber utama menghadirkan sebuah pengetahuan. Yang kedua, menggunakan instrumen indera. Dengan mata melihat objek, dengan telinga, dengan pendengaran mendengar suara, dan seterusnya, itu akan melahirkan sebuah pengetahuan, disebut pengetahuan indrawi. Yang ketiga, akal juga mampu mendatangkan sebuah pengetahuan dengan menganalisis apa yang sudah didatangkan oleh indera manusia. Ketika kita melihat misalnya seseorang bernama Ali misalnya, maka akal kita itu kemudian mampu menganalisis bahwa di dalam diri Ali itu terdapat makna hewan, makna berkembang biak, makna berkehendak, dan juga makna berpikir. Sehingga melihat seseorang bernama Ali, kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah seorang manusia. Nah, sumber yang keempat adalah intuisi atau mukasyafah. Intuisi atau mukasyafah itu juga mampu mendatangkan sebuah pengetahuan melalui pengalaman batiniah, melalui pengalaman spiritual. Jadi, melalui intuisi atau melalui penyingkapan hal-hal yang sifatnya batiniah, itu kemudian mampu mendatangkan pengetahuan. Yang kelima, wahyu dan kabar mutawatir. Wahyu itu juga adalah sumber pengetahuan. Bahkan ini menjadi sumber pengetahuan yang tertinggi. Nah, pertama kita bahas tentang ilmu huduri. Nah, ilmu huduri ini dikatakan sebagai pondasi dari seluruh pengetahuan itu. Betapa tidak? Bagaimana kita bisa mengetahui dan mengakui bahwa kita punya ilmu pengetahuan kalau kita tidak menyadari diri kita bahwa ada pengetahuan yang masuk ke dalam diri kita. Jadi kesadaran kita atas pengetahuan kita itu juga adalah sebuah pengetahuan, tapi disebut dengan pengetahuan ilmu huduri. Bahkan seluruh ilmu manusia harus berdasar kepada ilmu huduri, karena harus dulu disadari kehadiran ilmu kita. Ya, contoh sederhananya adalah kesadaran diri kita, ilmu kita tentang diri kita itu sendiri, itu adalah sebuah pengetahuan atau yang disebut pengetahuan huduri. Atau contoh lain misalnya rasa takut. Ketakutan itu langsung hadir di dalam diri kita. Rasa senang, rasa rindu, rasa cinta, rasa benci, dan lain sebagainya yang langsung hadir di dalam diri kita. Karakteristiknya itu apa? Tidak bisa salah. Kenapa tidak bisa salah? Ya, karena ilmu itu sendiri yang hadir langsung ke dalam diri kita. Tanpa proses perantara, tanpa proses berpikir, dan lain sebagainya. Yang kedua, tanpa perantara, langsung hadir. Yang ketiga, kadang subjek itu sama dengan objek. Jadi ilmu tentang diri kita sendiri adalah diri kita adalah subjek, ilmu tentang diri kita adalah objek, itu adalah satu kesatuan. Ilmu huduri ini berfungsi sebagai pondasi semua pengetahuan. Betapa tidak, kita tidak akan bisa mampu meyakini pengetahuan kita kalau kita tidak menyadari ilmu kita tentang pengetahuan kita sendiri. Sumber yang kedua adalah indera, yakni pengetahuan melalui panca indera. Karakteristiknya adalah bersifat partikular, bergantung pada objek. Bisa salah, karena bisa saja ada ilusi di dalam objek yang kita indrai. Nah, pengetahuan indera ini itu bersifat partikuler. Setiap kita menghadapkan mata kita
kepada sesuatu. Ketika mata kita berfungsi, maka mata kita terkontak kepada sesuatu itu. Pada saat itu kita mengetahui bahwa mata kita melihat sesuatu. Dan itu sifatnya partikular, karena mata hanya mampu menangkap satu objek pada satu tinjauan. Yang selanjutnya itu indera itu sangat bergantung kepada objeknya. Ketika kita melihat gelas hari ini, maka kita mendapatkan pengetahuan tentang gelas melalui indera kita. Besoknya ketika gelasnya dihilangkan, maka kita melihat sesuatu yang bukan gelas, tetapi sesuatu yang lain. Nah, artinya apa? Ketika mata kita melihat gelas, maka muncul pengetahuan indera tentang gelas. Ketika gelasnya hilang, maka kita tidak punya pengetahuan tentang gelas secara indrawi. Yang ada cuman pengetahuan tentang memori, pengetahuan tentang khayal atas gelas yang pernah kita saksikan. Itu bukan lagi pengetahuan indrawi. Jadi pengetahuan indrawi adalah ketika berkontak langsung dengan objek pengetahuan. Nah, yang ketiga, ilmu indrawi itu bisa salah. Iya, kenapa bisa salah? Karena yang bisa diindrai oleh manusia adalah objek-objek material. Sementara sifat dasar material itu tidak tetap, itu berubah-berubah. Selalu bergerak. Ketika kita melihat gelas pada jam 10.00 pagi, maka itu sudah berubah, meskipun sedikit sekali perubahannya pada 1 detik ke depannya. Nah, bayangkan kalau kita kemudian rentang waktunya misalnya 1 hari, maka boleh jadi apa yang kita saksikan tidak sesuai dengan aslinya. Gitu. Atau misalnya ketika kita melihat aspal di dalam jarak jauh di siang bolong, terik matahari, maka mata kita yang melihat aspal dari kejauhan itu seolah-olah ada ilusi tentang air. Bukan mata kita yang salah. Iya, mata kita betul-betul melihat efek air itu di aspal. Tapi apakah itu air? Bukan. Kenapa? Karena mata kita hanya menangkap efek-efek dari objek itu. Dan memang di aspal ketika di siang hari, di panas terik, itu memang terlihat ada ilusi. Dan mata kita tidak salah. Yang salah adalah ketika kita menghukumi itu adalah air. Tapi kalau kita hanya menghukumi itu adalah ilusi tentang air, maka itu tidak salah. Nah, yang salah ketika memahami bahwa itu air. Seperti juga sebuah benda memanjang, kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka seolah-olah mata kita melihat itu bengkok. Dan betul, itu adalah efek seolah-olah bengkok dari sifat air yang dimasukkan benda yang memanjang. Sehingga indera tidak bisa digunakan secara mandiri, harus butuh akal untuk menganalisis, untuk mengetahui bahwa ini apakah efek ilusi atau bukan, ini apakah sesuatu yang asli atau palsu. Itu butuh akal. Sehingga indera ini itu tidak bisa menghasilkan hal-hal yang universal secara mandiri. Nah, berapa ya? Ketiga adalah akal. Nah, akal ini juga adalah sebuah sumber pengetahuan, yakni dengan cara apa? Dengan cara mengabstraksikan, jadi menghilangkan karakteristik dari hal-hal yang sudah kita lihat, dengan menganalisis makna yang dikandung oleh objek yang kita lihat, lalu kemudian dikeluarkan konsep universalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, akal melahirkan sebuah pengetahuan dengan menjamin validitas pengetahuan melalui aksiomatik. Jadi akal punya ilmu aksiomatik, ilmu yang pasti kebenarannya, yang dengan itu mampu menjadi validator, menjadi
dator bagi pengetahuan-pengetahuan yang belum jelas kebenarannya. Ini dibahas di ilmu logika. Ya, misalnya setiap air itu cair. Setiap yang cair itu mengalir dari atas ke bawah, sehingga kita simpulkan setiap air itu mengalir dari atas ke bawah. Padahal yang kita ketahui hanya setiap air itu cair. Tapi kenapa lahir pengetahuan bahwa setiap air itu mengalir dari atas ke bawah? Itu karena akal kita menganalisis tentang hubungan antara cair dengan mengalir dari atas ke bawah. Itu melalui konsep-konsep akal. Nah, akal ini melahirkan 3 jenis pengetahuan konsep. Yang pertama disebut dengan konsep esensial, yang kedua disebut dengan konsep logis, yang ketiga disebut konsep filosofis. Nah, konsep esensial atau ma'kulatul ula itu adalah sebuah konsep yang akal bekerja dengan mengenali esensi yang ada pada sesuatu. Misalnya, ketika kita melihat meja yang ada di rumah kita. Nah, manusia mampu mengeluarkan meja itu, pengetahuan meja itu dengan konsep esensialnya, bahwa meja itu adalah sebuah benda, bahwa meja itu adalah sebuah perabotan, bahwa meja itu adalah sebuah benda mati yang dijadikan sebagai perabotan rumah tangga. Gitu. Itu konsep esensial. Itu ada di dalam diri meja. Yang kedua, konsep logis. Nah, manusia juga mampu menganalisis bahwa, oh, meja ini yang saya saksikan di rumah saya, yang ada di sudut ruangan, itu adalah partikular. Itu adalah konsep yang hanya bisa diterapkan pada dirinya meja itu sendiri, secara parsial. Oke. Kalau yang konsep esensial tadi bisa diterapkan kepada meja-meja yang lain. Artinya setiap meja yang fungsinya perabotan, benda mati dan lain sebagainya, maka itu adalah yang kemudian ada ada papannya di atas, bisa ditempati sesuatu dan seterusnya sesuai dengan definisi meja, maka itu konsep esensial. Tapi kalau konsep logis, ketika kita katakan meja itu adalah partikular, maka itu konsep logis. Partikular kita tidak temukan pada meja realitas, tapi partikular adalah hasil kesimpulan akal manusia. Ataukah misalnya meja yang sudah kita keluarkan karakteristiknya, sudah kita hilangkan karakteristiknya, bukan lagi meja yang ada di rumah saya, yang ada di sudut ruangan itu, tapi meja secara umum, maka itu adalah konsep, kita katakan bahwa meja itu konsep universal, bisa diterapkan kepada seluruh meja yang memenuhi syarat definisi meja. Nah, ketika kita menyimpulkan bahwa meja itu adalah universal, maka itu konsep logis. Kenapa? Karena universal itu kita tidak temukan di meja, tapi kita temukan di mana? Di akal manusia sebagai hasil analisis dari akal. Tuh. Nah, yang ketiga, ma'kulah saniyah al-falsafiyah, yakni konsep filosofis. Nah, akal juga mampu menciptakan sebuah pengetahuan yang sifatnya filosofis. Ya, seperti konsep sebab dan akibat. Ketika kemudian kita melihat ada bola yang dilempar ke kaca, lalu kaca itu kemudian pecah, kita bisa menyimpulkan bahwa bola itu adalah sebab, kaca itu adalah akibat. Padahal kita tidak temukan akibat pada kaca yang pecah. Kita juga tidak temukan bola yang mengenai kaca itu adalah sebab. Kita tidak temukan di realitas. Tapi karena terjadi hubungan antara bola menyentuh dengan kaca, yang kemudian kaca itu berubah menjadi pecah, sehingga akal kita mampu menganalisis bahwa yang menyebabkan kaca itu kemudian pecah adalah bola, dan akibatnya adalah kaca menjadi pecah berkeping-keping. Itu namanya konsep filosofis. Atau misalnya konsep atas dan bawah.
kita tidak pernah lihat di realitas atas dan juga bawah. Nah, kita memahami ada konsep atas dan konsep bawah ketika kita hubungkan antara ada yang di atas dan ada yang di bawah. Oke, dan seterusnya. Padahal atas itu tidak ada secara realitas. Yang ada cuman misalnya atap. Yang di bawah itu juga tidak ada. Yang ada cuman lantai. Tapi ketika kita hubungkan, lahir konsep hubungan relasi antara atas dan bawah. Nah, yang terakhir adalah sumber intuisi, wahyu, dan hal-hal yang sifatnya mutawatir. Intuisi, wahyu, dan kabar mutawatir ini juga adalah sebuah sumber pengetahuan. Nah, intuisi yang dalam bahasa Arab disebut dengan hadsiyat adalah proses mendapatkan pengetahuan dengan sangat cepat karena melalui pengalaman spiritual, pengalaman intelektual, dan seterusnya. Itu prosesnya cepat. Biasanya kita terkadang ketika kita kemudian mengajar atau bercerita kepada orang, setiap kali ketika kita begitu fokus menjelaskan, biasa ada muncul pengetahuan baru yang kita tidak sadari, yang kemudian merupakan hasil dari penjelasan kita yang sebelumnya kita tidak ketahui. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu biasanya, apalagi misalnya seorang ulama yang menjelaskan, itu biasanya lewat intuisi atau lewat hadsiyat. Atau misalnya karya-karyanya Ibnu Arabi, menurut pengakuannya itu adalah hasil perjalanan spiritualnya, bukan melalui proses berpikir, bukan melalui proses argumentasi, tapi hasil perjalanan spiritualnya yang dia saksikan. Nah, bisa melalui mukasyafah atau penyingkapan. Nah, sumber yang lain adalah wahyu. Nah, wahyu ini adalah pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada orang-orang yang diberi wahyu. Nah, di dalam Al-Qur'an itu banyak yang diberi wahyu. Selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya Bunda Maryam juga diwahyukan, diberi ilham terkait dengan apa yang hendak dilakukan pada saat itu. Atau misalnya Ibunda Nabi Musa ketika diberi ilham yang kemudian menggunakan istilah wahyu untuk kemudian membawa Nabi Musa dengan peti ke sungai Nil pada saat itu. Nah, wahyu yang terkhusus kepada Rasulullah yang kita sebut dengan Al-Quran itu adalah sebuah pengetahuan, bahkan dianggap sebagai atau diyakini sebagai pengetahuan yang tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena Al-Quran berasal dari realitas yang paling tinggi, yakni wajibul wujud, aslinya wujud, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir adalah kabar mutawatir. Nah, kabar mutawatir ini juga adalah sebuah sumber yang mendatangkan ilmu pengetahuan, seperti berita yang mustahil ada kebohongan di dalamnya. Yang meskipun kita kemudian tidak saksikan langsung, ya seperti adanya Ka'bah di Mekah. Itu informasi yang kita dengar dari berbagai jalur. Ada yang kemudian orang yang langsung memberikan info kepada kita, ditambah dengan berita, ditambah dengan video-video dan lain sebagainya, yang membuat kita yakin. Padahal kita tidak saksikan langsung. Nah, untuk intuisi itu ada karakteristiknya, yakni muncul secara cepat tanpa proses panjang. Kemudian apa? Menghilangkan keraguan secara langsung karena pengalaman spiritual. Kemudian memberi keyakinan yang spontan. Nah, adapun mukasyafah ya mirip-mirip dengan intuisi. Mukasyafah yakni pengetahuan yang langsung didapatkan yang melalui batin manusia. Penyingkapan ya ini sama ya, melakukan perjalanan spiritual. Nah, wahyu itu karakteristiknya adalah sumber pengetahuan yang tertinggi karena berasal dari realitas yang tertinggi, kemudian bersifat yakini pasti kebenarannya, kemudian dapat dijustifikasi secara rasional, bisa dihukumi secara rasional, tentu dengan pendekatan kaidah-kaidah filsafat. Mutawatir, karakteristiknya dihasilkan dari banyak pelapor, jadi banyak dari berbagai sudut tinjauan, dari berbagai orang-orang
atau arah yang memberikan kita informasi yang mustahil berbohong di dalamnya. Sehingga mustahil terjadi kebohongan kolektif. Nah, ini juga menghasilkan kepastian. Nah, semua ini intuisi, kabar mutawatir dan wahyu itu semua sumber pengetahuan yang mendatangkan pengetahuan di luar jangkauan indera dan akal biasa. Nah, bagaimana proses hadirnya pengetahuan? Oke, pengetahuan itu berasal dari realitas. Jadi wahyu adalah sebuah realitas. Konsep-konsep akal juga adalah sebuah realitas, meskipun realitas internal. Objek-objek material, ya jelas adalah sebuah realitas. Untuk objek material yang ditangkap oleh indera, maka yang lahir adalah pengetahuan partikuler. Nah, pengetahuan partikuler ini disimpan oleh khayal manusia atau imajinasi manusia atau memori manusia. Lalu akal kemudian mengabstraksi, mengeluarkan hal-hal yang partikuler hingga yang tersisa adalah hal-hal yang universal. Bisa diterapkan kepada setiap objek yang memenuhi makna-makna universalnya. Nah, setelah itu kemudian terbentuk konsep universal. Gitu. Dan ini berlaku kepada semua jenis realitas. Nah, tapi yang terpenting adalah seketika sudah terbentuk sebuah konsep pengetahuan, maka perlu dikembalikan kepada ilmu huduri. Apakah betul-betul kita sudah yakin terhadap ilmu kita atau tidak? Di sini kemudian perlu penguatan ilmu huduri. Nah, kesimpulan bahwa di dalam epistemologi Islam itu mengakui yang namanya sumber pengetahuan yang plural, bukan hanya sekedar indera saja atau rasional saja, tapi tergantung medan objek pengetahuan kita. Kalau medannya adalah realitas tertinggi, maka sumbernya adalah wahyu. Instrumennya adalah batin atau fuad. Kalau sumbernya dari materi, maka menggunakan indera. Kalau sumbernya dari imajinasi, menggunakan khayal. Sumbernya dari konsep-konsep universal, maka menggunakan akal. Yang kemudian diyakini oleh ilmu huduri yang menjadi pondasi. Oke, sehingga strukturnya adalah huduri adalah pondasinya, akal adalah pengolahnya yang menjadikan ilmu partikuler menjadi ilmu universal, indera adalah pengambil datanya, wahyu adalah puncak dari sebuah realitas. Sehingga dari semua ilmu pengetahuan ini, mulai dari huduri sampai indera, mulai dari indrawi, imajinasi, akli, dan huduri itu sama sekali tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Kenapa? Karena wahyu adalah realitas puncak. Sementara indrawi, akli, itu hanyalah sebuah realitas rendah di bawah wahyu. Oke, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Ini hanyalah sebuah pengantar tentang sumber-sumber pengetahuan.